Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khusus bagi adik-adik para pencari ilmu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam sesi kali ini, dalam sesi hukum dan kebijakan publik. Beberapa waktu lalu kita sudah sampai ya sebenarnya dalam konsep perumusan kebijakan publik. Kali ini kita lanjutkan sedikit, melanjutkan perumusan kebijakan publik ala-ala Indonesia dulu lah gitu ya. Kalau secara ahli yang lain banyak, namun secara ala-ala Indonesia ini kita harus paham dulu kan gitu, bagaimana polanya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan menjadi referensi dalam kita menyusun kebijakan publik nantinya selaku calon pejabat negara gitu ya. Adik-adik muda ini kan calon pemimpin bangsa nih nanti nih. Jadi hari ini kita belajar dulu gimana cara pengambilan kebijakannya. Next mudah-mudahan bisa lebih baik dalam pengambilan kebijakan di masa-masa yang akan datang nanti. Baik, kita lanjutkan ya. Indonesia dengan konsep negara hukum dan konsep pemerintahan yang demokratis di sini memberikan peluang ya, bahwa dalam penyusunan kebijakan bisa nggak dengan demokratis juga. Itu dia menjadi tantangannya kan. Tentunya itu menjadi suatu proses yang diharapkan. Jadi dalam konsep model demokratis dalam penyerumusan kebijakan publik itu ada 3 proses. Ya. Proses yang pertama yaitu kebijakan harus sebanyak mungkin mengakomodir suara dari stakeholder. Ya. Jadi kita jika kemudian masyarakat Indonesia hari ini sebagai stakeholder paling besar gitu ya dalam konsep wilayah demokrasi, ya kan demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Jadi saat kemudian itu semua kembali kepada rakyat, maka rakyat di sini harus disandarkan sebagai stakeholder paling besar, tidak penguasa, tidak pedagang gitu ya. Karena pedagang itu sebagian kecil, pebisnis besar-besar itu sebagian kecil. Tapi kepentingan paling besar di sini adalah kepentingan masyarakat banyak, masyarakat umumnya seperti itu. Maka dalam proses pengambilan kebijakan atau perumusannya harus memperhatikan bagaimana esensialnya masyarakat itu membutuhkan hal apa. Itu dia. Apa hal apa yang kemudian dibutuhkan masyarakat? Apakah untuk menertibkan perilaku yang tidak teratur, atau ingin meningkatkan perekonomian melalui jalur perdagangan gitu ya, itu boleh saja sih, nggak ada masalah. Tetapi tetap stakeholder yang berkaitan dengan peraturan tersebut itu harus kita coba akomodir kebutuhannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya sebagai panduan pegangan hidup bangsa. Seperti itu ya. Selanjutnya proses pelibatan bukan bersifat mobilisatif tapi partisipatif. Ini beda ya. Mobilisatif dan partisipatif. Mobilitatif ini lebih cenderung bagaimana proses pelibatan masyarakatnya itu sifatnya dimobilisasi, digerakkan gitu ya. Jadi ada satu roda itu kemudian bisa menggerakkan, ada 2 roda itu bisa menggerakkan sepeda motor. Itu dia. Jadi dihitung sebenarnya rodanya cuma 2 kan gitu. Jadi saat kemudian tapi badan rangka-rangkanya ikut juga terlibat jadinya gara-gara mobilitatif kan gitu ya. Mobil gitu juga kan gitu. Rodanya 4 tapi rangka semuanya ikut jadinya, mesinnya gitu ya. Maka di dalam konsep partisipasinya tidak bersifat mobilitatif, digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, namun lebih kepada partisipatif yang sifatnya subjektif dari setiap pribadinya yang ikut serta gitu ya subjeknya, bukan digerakkan melalui gerakan-gerakan yang tadi itu. Karena kalau mobilitatif itu cenderung biasanya sih tidak semuanya memahami, hanya segelintir orang yang memahami, yang ikut-ikutan yang banyak. Itu dia ya. Maka tingkat partisipatif ini yang kemudian kita harapkan seperti itu. Kemudian berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparan, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas, tanggung jawab gitu ya. Jadi memang saat kemudian kita berbicara masalah perumusan kebijakan publik secara demokratis, tentunya sistem tata kelolanya harus yang baik, harus merupakan produk yang melalui proses transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas gitu ya.
Jadi harus melalui proses itu dulu, baru kemudian bisa dikatakan sebagai produk daripada perumusan dengan model demokratis. Next kita lihat, lalu bagaimana Pak dengan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yuridis kebijakan publik? Ya, undang-undang ini memiliki arti, yaitu yang pertama proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya, jadi dalam konsep perumusan kebijakan publik tadi itu yang secara demokratis itu membingkai seluruh peraturan perundang-undangan di negara itu sendiri, baik tingkat pusat undang-undang maupun perda di tingkat daerah. Selanjutnya segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di pusat maupun di tingkat daerah ini juga menjadi bagian gitu ya. Tadi prosesnya, sekarang hasilnya. Itu dia. Perda, tadi undang-undang dengan ini perda. Proses legislasinya juga, proses musyawarahnya juga itu menjadi rangkaian terhadap pemenuhan daripada konsep demokratisnya suatu peraturan perundang-undangan itu dirumuskan seperti itu. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Ini dia ciri-cirinya peraturan perundang-undangan yang dimaksud tadi ya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi merupakan bentuk atau format tertentu ya. Dia harus tertulis atau dalam format tertentu. Undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri gitu ya. Itu dibentuk berdasarkan tertulis. Kemudian yang kedua, dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk peraturan presiden, peraturan pemerintah gitu ya, peraturan daerah, kemudian peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, keputusan menteri, keputusan presiden gitu ya. Harus ada pejabatnya yang berwenang. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku ya. Biasanya kan dalam konsep peraturan perundang-undangan itu konsepnya dua. Yang pertama itu adalah menginstruksikan atau memerintahkan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, himbauan untuk larangan untuk jangan berbuat sesuatu. Itu aja. Jadi aturan hukum di Indonesia itu hanya dua ini, pola perilakunya gitu ya, itu bisa dipahami. Kemudian peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak ditujukan kepada seseorang atau individu ya, karena sifatnya peraturan perundang-undangan tentu dia harus bersifat universal penerimaannya, tidak dilakukan untuk spesialisasi satu orang. Kalau satu orang itu izin baru satu orang. Keputusan-keputusan yang bersifat ketun itu yang kemudian bersifat tidak juga merupakan bagian daripada peraturan perundang-undangan kan gitu. Seperti keputusan memberikan izin, keputusan untuk memberhentikan segala macam, itu tidak masuk ke dalam objek daripada peraturan ini seperti itu, karena dia masuk ke dalam kategori katun gitu ya, keputusan tata usaha negara. Lalu ada 3 landasan bagi berlakunya hukum. Apa aja itu landasan keberlakuan hukum? Yang pertama, landasan itu adalah landasan filosofis. Ini kita temui landasan ini di dalam konsideran ya dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Konsideran itu apa Pak? Silakan dibaca. Contoh aja, ambil satu undang-undang gitu ya. Lalu lihat di halaman pertamanya gitu ya. Ada istilah mengingat gitu ya, menimbang, kemudian memutuskan terakhirnya kan gitu. Di dalam konsideran itulah yang kemudian kita temui ada 3 landasan untuk keberlakuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Apa itu Pak landasan filosofis? Landasan filosofis ya, ini landasan yang diharapkan mencerminkan sistem nilai yang tumbuh di tengah masyarakat, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Maksudnya mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat ya. Itu secara filosofis ya. Maka dengan adanya landasan filosofis ini, hukum itu diharapkan mencerminkan hal itu. Dia hadir untuk mencerminkan hal itu, untuk
mencegah kerusakan daripada nilai atau membentuk nilai itu di masyarakat. Maka filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain itu berisi tentang nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut yang dijunjung tinggi dan mengacu kepada takaran yang dibuat oleh bangsa itu sendiri. Sebagai bangsa yang beradab Indonesia bangsa yang beragam, Indonesia bangsa yang sangat luar biasa ramainya suku bangsa, hingga kemudian membentuknya sangat luar biasa majemuknya, hingga kemudian menjadi suatu kebanggaan sebenarnya bagi kita bagaimana menjaga eksistensi daripada bangsa kita, insya Allah, kan gitu. Maka penjagaan landasan filosofis ini memberikan Indonesia sebagai Pancasila landasannya merupakan pandangan hidup atau the world view gitu ya, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, the way of life Indonesia gitu ya. Jadi sangat penting ya kita membuat suatu peraturan perundang-undangan berlandaskan landasan filosofis yaitu Pancasila. Oke. Maka dari itu kaidah hukum yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan filsafat hidup bangsa yaitu Pancasila yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa, sebab hukum harus berakar dari moral bangsa karena kita akan memperlakukan hukum berdasarkan masyarakat kita gitu ya. Maka konsep hukumnya harus menyesuaikan dengan konsep masyarakatnya. Nah, itu dia. Selanjutnya landasan sosiologisme Gerslah. Ya, dalam ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat gitu ya. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup atau living law dalam masyarakat. Ini merupakan upaya mengesepadukan bagaimana hukum yang berada di buku atau yang dicita-citakan dengan hukum yang hidup di masyarakat dipadukan. Ketemu dia. Saat kemudian bertemu kedua aspek pembentuk hukum ini, itu akan membuat perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat itu harus diakomodir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Dalam perkembangan hari ini contohnya kan masyarakat semakin milenial gitu ya, semakin dengan hanyutnya dengan teknologi. Maka kita juga harus mengatur nih. Ternyata teknologi ini bukan hanya membawa ini ya, potensi baik saja, ternyata ada potensi buruk yang dibawanya. Apa saja itu? Itu mulai dicerna-cerna seperti itu. Selanjutnya ada landasan yang terakhir, landasan yuridis. Jadi landasan yuridis ini merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Apa saja dia meliputinya? Yang pertamanya adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ya. Jadi undang-undang siapa yang berwenang? Legislatif DPR RI gitu ya. Sedangkan untuk Perda itu bisa DPRD provinsi dan ada DPRD kabupaten. Itu dia ya kewenangan daripada pembuatan peraturan perundang-undangannya. Kemudian mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, ada prosedur tata caranya. Itu silakan dibaca ya, ada di dalam Undang-Undang MD3 ada gitu ya untuk pembagian kewenangannya. Kemudian turut tata kerjanya juga nanti silakan baca di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi muatan atau materi yang diaturnya. Jadi, maka ini merupakan bagian daripada ruang lingkup kerja daripada pembentukannya kan gitu. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari tingkatannya. Ya, nggak boleh. Undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada pertentangannya bisa diuji gitu ya. Kalau undang-undang dia diuji ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan daerah itu diuji di Mahkamah Agung. Itu ya, itu jalur-jalurnya. Maka untuk menghasilkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik, selain harus memperhatikan 3 landasan tersebut ya, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, juga harus mempertimbangkan asas-asas hukum
dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ya bisa difahami. Sedangkan untuk kebijakan selain undang-undang gitu ya, kebijakannya, maka juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar menjadi acuan dalam pengaturannya. Oke, bisa dipahami? Cukup ya, stay tune terus di channel Sam and I Connection. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.